Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu buat kita semua. Hai, sobat anak novel. Ketemu lagi dengan kita di Novel, Sang Pewaris Konsorsium. Untuk cek jangkauan sampai mana aja, tulis asal daerah sobat anak novel di komen ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga. Oke, tanpa berpanjang lidah, mari kita simak. Bab 51. Alia dan Dava menengadah untuk melihat orang yang menghampiri meja mereka. Ekspresi Dava tampak tenang ketika dia melihat orang itu. Tapi ekspresi Alia sangat berkebalikan darinya. Matanya membelalak selebar piring cawan. Orang yang menghampiri meja mereka adalah Michael Irawan, pewaris tunggal dari konglomerat Irawan. Michael Irawan adalah teman satu kelas Alia di SMA 2 tahun yang lalu. Saat mereka masih SMA, Michael Irawan merupakan sosok yang sangat populer. Dia selalu memiliki banyak orang yang mengaguminya dan mengekor di belakangnya. Dia tampan, pintar, dan kaya, sehingga tidak heran jika banyak orang yang ingin menjadi temannya. Di sisi lain, Alia tidak sekaya itu. Dia bahkan tidak pernah merasa bahwa dia berada di level yang sama dengannya. Jadi dia tidak pernah menghiraukannya. Namun, beberapa rumor yang beredar mengatakan bahwa Michael tertarik pada Alia. Alia mengira bahwa itu hanyalah rumor palsu karena dia tidak memiliki apapun yang akan membuatnya tertarik. Tapi ketika dia mendengar bahwa Michael menolak beberapa rayuan dari beberapa perempuan di sekolahnya, dia mulai berpikir macam-macam. Beberapa minggu kemudian, Michael meminta Alia untuk menjadi pacarnya di depan seluruh murid. Karena dia masih merupakan seorang gadis naif, dia menerima ajakannya dan menjadi pacarnya. Sayangnya, itu adalah awal mula dari mimpi buruknya. Michael Irawan berasal dari rumah tangga yang mapan, yang mana dia selalu dimanjakan dan diperlakukan seperti seorang raja. Karena itu, dia sangat posesif. Baru 3 hari mereka berpacaran, dia melarang Alia untuk berbicara dengan laki-laki manapun, termasuk teman-teman di sekolahnya. Setiap dia tertangkap melanggar peraturan itu, pria yang berbicara dengannya akan tiba-tiba mengundurkan diri dari sekolah dan menghilang dari bumi. Ketika teman-teman laki-lakinya mendengar peraturan Michael itu, mereka langsung menjauhinya dan mengucilkannya. Semua orang menolak untuk berbicara dengan Alia maupun Michael, takut memancing kemarahan Michael pada diri mereka. Itu adalah masa-masa kelam bagi Alia. Ketika Alia berpikir bahwa itu adalah hal yang terburuk, dia membuat peraturan baru yang melarangnya untuk berbicara dengan teman-teman perempuannya. Dia hanya diperbolehkan untuk berbicara dengan Michael saja. Hal terburuknya adalah tidak ada lagi yang bisa dimintai tolong oleh Alia. Orang tuanya telah meninggal dalam kecelakaan mobil, meninggalkannya sendirian dengan adik laki-lakinya yang masih kecil. Dia telah mencoba meminta tolong pada guru-guru dan polisi, tapi karena Irawan adalah konglomerat yang sangat berkuasa, mereka menolak untuk memberikan bantuan kepadanya. Tidak memiliki pilihan lain. Dengan sedikit asuransi yang ditinggalkan oleh orang tuanya setelah mereka meninggal, dia menaiki pesawat bersama dengan adiknya dan pergi tanpa berniat untuk kembali sedikit pun. Namun, dia tidak menyangka bahwa 2 tahun kemudian dia akan bertemu kembali dengan orang yang telah membuat hidupnya menjadi mimpi buruk saat dia tengah berkencan dengan Dava. Ketika dia masih menatap Michael dengan mata yang membelalak, Michael angkat bicara, membuatnya tersadar dari lamunannya. Sudah lama tidak berjumpa. Ya, Alia, kata Michael. Matanya mengamati Alia seraya dia berbicara. Baru 2 tahun berlalu sejak dia terakhir melihatnya sebelum kepergiannya. Tapi dia makin cantik dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Jika 2 tahun yang lalu dia masih merupakan benih yang sedang bertunas, dia sekarang adalah bunga yang telah mekar dengan sempurna. Matanya membara dengan semangat ketika dia melihat Alia yang terlihat polos dan dia bisa merasa sifat posesifnya muncul kembali. Dulu ketika Alia meninggalkannya tanpa berpamitan, dia hampir menjadi gila karena murka. Tentu saja karena dia merupakan pewaris tunggal sebuah konglomerat, dia tahu kemana perginya Alia. Namun, dia diperintahkan untuk tidak mengejarnya oleh kepala konglomerat Irawan. Maka dari itu, walaupun dia sudah berniat mengejarnya, dia tidak memiliki pilihan lain selain menurut. Dia menjadi sangat sibuk setelah Alia pergi karena dia sedang berusaha untuk terus meningkatkan status konglomerat Irawan.
Sebelum dia ikut terlibat dalam bisnis keluarganya, dia selalu mempercayai bahwa keluarganya tidak terkalahkan. Tapi pola pikir itu berubah ketika dia terlibat aktif dalam bisnis keluarganya. Ternyata, ada banyak keluarga yang jauh lebih berkuasa daripada bayangannya. Ada banyak dari mereka yang bisa dengan mudah menghancurkan konglomerat Irawan hanya dengan jentikan jari. Konglomerat Irawan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Karena itu, dia menyalurkan seluruh ambisinya untuk meningkatkan status konglomerat Irawan. Walaupun begitu, meskipun jadwalnya sibuk, dia masih tidak bisa melupakan Alia. Hasrat untuk memilikinya masih membara dalam hatinya. Dia telah memantapkan hatinya untuk menemuinya ketika dia sudah beres dengan urusannya. Siapa sangka dia akan bertemu dengannya di sini hari ini. "Hai, Michael," kata Alia, gemetar ketika berbicara. Bahkan setelah 2 tahun berlalu, trauma yang ditimbulkan olehnya masih belum memudar sedikit pun. "Apakah kamu mengenalnya?" Sebuah suara yang jernih angkat bicara. Michael lalu menoleh pada sumber suara itu. Ketika dia melihat Dava duduk dengan tenang dan menatapnya acuh tak acuh, sifat posesifnya bergejolak. "Siapa dia?" tanya Michael. Suaranya terdengar sangat dingin. Alia gemetar ketika dia mendengar suaranya. Itu adalah suara yang sama yang membuatnya tidak bisa tidur dan terus hidup dalam mimpi buruk. Ingatan mengenai hubungannya dengan Michael membanjiri benaknya. Salah satu peraturan yang dia buat adalah jangan pernah membantahnya. Maka dari itu, seolah dia diprogram seperti sebuah robot, dia langsung menjawab pertanyaannya. "Dia adalah temanku. Namanya Dava," jawab Alia. Dava mengerutkan dahi ketika Alia menjawab pertanyaan Michael. Dia menatap Alia dan baru hendak mengutuknya ketika dia menyadari wanita itu sedang gemetaran. Tidak hanya itu, dia terus memainkan salah satu cincinnya yang dia kenakan di jari telunjuknya. Dia terlihat seperti sedang ketakutan akan sesuatu. "Teman?" tanya Michael. Suaranya terdengar makin dingin. "Berdirilah, kita pergi sekarang," perintah Michael. Dia tidak mengindahkan kehadiran Dava sama sekali dan mengabaikannya. Alia berdiri tanpa berpikir panjang dan tersenyum meminta maaf pada Dava. Dia baru hendak berbicara ketika Dava mendahuluinya. "Apa yang kamu lakukan, Alia?" tanya Dava dengan suara yang sangat tenang sampai rasanya aneh. Michael merengut ketika dia mendengar pertanyaan Dava. Namun, dia tetap terdiam. Dia menganggap bahwa Dava berada di bawah levelnya dan tidak ingin berbincang sedikit pun dengannya. Dia sudah mengenal Alia sedari dulu dan dia pasti akan setuju untuk pergi dengannya. Alia tersenyum meminta maaf lagi. "Michael dan aku memiliki masa lalu. Jadi aku yakin dia hanya ingin mengetahui kabarku sekarang. Maaf harus mengakhiri kencan kita seperti ini. Aku akan menebusnya lain kali. Aku berjanji," kata Alia. "Alia, ayo," desak Michael tidak sabar. Dava angkat bicara lagi seraya Alia hendak pergi dengan Michael. Suaranya terdengar sangat berbahaya kali ini, membuatnya sekujur tubuhnya bergidik. Bab 52. Alia tersentak ketika dia mendengar pertanyaan Dava. Dia membalikkan badannya pelan-pelan sambil menahan nafasnya. Dava masih terduduk di kursinya dengan ekspresi tenangnya yang tidak berubah. Namun, sikapnya benar-benar berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Seolah dia telah berubah dari anjing jinak menjadi seekor singa. Tetap duduk di kursinya sambil memandangi Alia. Alia menelan ludahnya pelan sebelum angkat bicara. "Jangan khawatir, Dava, aku kenal Michael. Kami hanya akan berbincang dan bertanya kabar. Tidak perlu mengkhawatirkanku." "Jelas Alia. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku, Alia," jawab Dava dengan tenang. Alia menghela nafas. Dia tahu bahwa Dava bukan orang yang sama seperti sebelumnya karena dia sekarang luar biasa kaya. Tapi mereka sedang membicarakan Michael Irawan di sini, pewaris tunggal konglomerat Irawan. Ketika dia masih berpacaran dengan Michael di SMA, tidak ada yang mau membantunya ketika dia menjelaskan situasinya pada mereka. Itu sudah menunjukkan betapa berkuasanya konglomerat Irawan. Walaupun Dava kaya, dia merasa bahwa kekayaannya masih tidak seberapa dibandingkan Michael. Dia percaya bahwa Dava mencoba membantunya hanya karena dia tidak tahu seberapa menakutkan Michael. Alia baru hendak berbicara, tapi Michael mendahuluinya. "Lupakan saja, aku tidak mau menghabiskan waktuku di sini. Ayo," kata Michael, seraya dia berbicara.
Dia menggenggam tangan Alia dengan kasar dan menariknya untuk pergi dari restoran itu. Dia baru berjalan 2 langkah dia merasa sebuah tangan mencengkeram pundaknya dengan keras. Dia mengabaikan tangan di pundaknya itu dan mencoba melangkah maju. Tapi dia tidak bisa. Dia mencoba sekali lagi. Tapi sia-sia saja karena cengkeraman pada pundaknya itu terlalu kencang. Tidak memiliki pilihan lain. Dia membalikkan badannya untuk menghadap orang itu. Dava berdiam diri dengan tangannya pada pundak Michael. Dia tidak peduli siapa Michael atau apa hubungannya dengan Alia dulu. Dari apa yang dia perhatikan dari pertemuan mereka, dia menduga bahwa Alia dan Michael memiliki masa lalu bersama. Tapi bukan masa lalu yang indah. Alia yang periang dan gemar senyum beberapa menit yang lalu tiba-tiba mulai gemetaran karena kedatangan Michael. Bahkan, dia terlihat seperti ketakutan pada Michael. Dava tidak akan membiarkan seseorang seperti itu pergi dengan Alia. Lagi pula, dia yang membawa Alia untuk berkencan. Bagaimana bisa dia membiarkan orang asing pergi dengan Alia? Michael di sisi lain sangat jengkel ketika melihat tangannya Dava di pundaknya. Rasanya seperti seekor serangga yang merayap di kulitnya. Namun, walaupun dia sangat jengkel, dia tetap waspada. Walaupun dia sudah mengerahkan tenaganya, dia masih tidak bisa terlepas dari cengkeraman Dava. Itu berarti bahwa Dava bukan merupakan orang biasa dan kekuatannya mengagumkan. Tidak ingin kalah dari Dava, dia melepaskan tangannya yang sedang menggenggam tangan Alia dan meletakkannya di tangan Dava yang masih mencengkeram pundaknya. Barulah dia bisa membuat Dava melepaskan pundaknya. Dia memelototi Dava ketika dia berhasil. Walaupun Michael tinggi, dia masih sedikit lebih pendek dibandingkan Dava. Maka dari itu, ketika dia memelototi Dava, hal itu membuatnya lebih jengkel. Karena dia merasa seolah Dava sedang memandangnya rendah. Beberapa detik dalam keheningan berlalu sebelum Michael kembali angkat bicara. Tidak tahan dengan keheningan itu lagi. "Kamu berani juga, ya, memegangku seperti itu," kata Michael dengan nada yang dingin. "Aku yang seharusnya berkata begitu. Kamu pikir kamu siapa? Membawa pergi pasangan kencanku dengan paksa," balas Dava dengan nada sama dinginnya. "Kencan?" tanya Michael. Tatapannya langsung berubah dingin. Dia menoleh pada Alia dan bertanya dengan ketus. Apa maksudnya itu? Alia mulai panik ketika dia mendengar Dava berkata bahwa mereka sedang berkencan. Dia tahu segila apa Michael setiap dia merasa bahwa dia terancam akan kehilangan Alia. Dia tadinya berniat untuk mengalihkan perhatian Michael dari Dava karena dia tidak ingin melibatkan Dava dalam permasalahan hubungannya dan membuatnya merasakan kemurkaan Michael. Tapi jawaban Dava menghancurkan kemungkinan itu. "Maksudnya adalah sesuai perkataanku," jawab Dava alih-alih menunggu jawaban Alia. Michael makin jengkel ketika Dava menjawab untuk Alia. "Ternyata kamu cari mati." "Ya," ancam Michael, memelototi Dava. "Kamulah yang cari mati," jawab Dava. Urat nadi di kening Michael berkedut karena marah. Dia baru hendak membalasnya ketika sebuah nada dering terdengar dari tempat mereka berdiri. Michael merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Dia baru hendak mengabaikan telepon itu. Tapi ketika dia melihat namanya, dia berubah pikiran. Dava dan Alia memperhatikannya seraya dia membalikkan badannya untuk menjawab telepon itu. Sekitar 30 detik kemudian, Michael mengakhiri telepon itu. Dia melihat ke arah mereka berdua berdiri dan angkat bicara lagi. "Ini belum selesai," ancam Michael. Dia menatap Alia selama beberapa saat sebelum akhirnya beranjak pergi dari restoran itu. Dava mendengus mendengar ancaman dari Michael. Dia menganggap Michael hanyalah seorang penakut. Dia masih mencemooh Michael di dalam benaknya ketika dia mendengar suara yang keras di sampingnya. Dia berbalik dan melihat bahwa Alia telah terjatuh ke lantai. Kedua tangannya gemetar hebat dan dia terlalu ketakutan untuk berdiri dengan kedua kakinya. Dava membantunya berdiri dan mengarahkannya ke mobilnya. Dia bertanya-tanya hubungan macam apa yang Alia miliki dengan Michael sampai kemunculannya membuatnya sekacau itu. Dia ingin bertanya padanya, tapi ketika dia melihat betapa kacaunya Alia, dia menahan dirinya. Dia sedang tidak bisa berpikir dengan lurus dan tidak akan bisa menjawab pertanyaannya. Dia mengendarai mobilnya kembali dengan cepat ke asrama putri. 30 menit perjalanan berlalu. Alia akhirnya sudah kembali tenang. Walaupun demikian, dia masih menolak untuk berbicara dan terus menatap keluar jendela.
1 jam dan 30 menit kemudian, Dava akhirnya berhenti di luar asrama putri. Alia turun dari mobil itu. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Dava. Dia tidak bisa meninggalkan Alia begitu saja. Alia mengerahkan tenaganya untuk tersenyum padanya. Itu bukan salahnya dia sekacau ini. Tapi dia masih memiliki hati untuk peduli padanya. "Aku akan baik-baik saja. Aku tahu seharusnya sebuah kencan tidak berakhir seperti ini. Tapi aku sudah puas." "Terima kasih," jawab Alia. Dia melambaikan tangannya pada Dava sebelum memasuki asramanya. Dava duduk di dalam mobilnya, menatap Alia sampai dia tidak lagi terlihat dalam pandangannya. Setelah memastikan bahwa dia telah pulang dengan aman ke asrama, Dava menoleh sekali lagi sebelum beranjak pergi. Dia tidak menyadari bahwa ada sebuah mobil yang diam-diam mengikutinya. Bab 53. Beberapa hari setelahnya sangat sulit bagi Dava karena dia hanya memiliki sisa 2 hari libur sebelum jatah liburnya habis. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang kerjanya untuk memeriksa beberapa dokumen mengenai konsorsium Halim. Namun, walaupun dia telah bekerja dengan keras, dia masih belum menyelesaikan bahkan 10% dari pekerjaan yang seharusnya dia lakukan terkait konsorsium Halim. Setelah menandatangani 1 dokumen lagi, dia menyandarkan dirinya pada kursi dan menghela nafas. Masih ada banyak dokumen yang telah ditata dengan rapi di meja yang menunggu untuk dia periksa. Dia akhirnya mengerti apa maksud dari kakeknya. Tidak mungkin dia bisa menangani pekerjaan ini sendirian. Dia telah fokus untuk bekerja selama beberapa hari, tapi dia baru menyelesaikan sebagian kecil dari pekerjaannya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika dia sudah harus kembali menghadiri kuliah. Kalau begini, dia tidak bisa menyelesaikan sepeser pun pekerjaannya. Dava menghela nafas lagi. Dia menatap jam antik di ruang kerjanya dan melihat bahwa sudah waktunya untuk makan siang. Dia telah bekerja semalaman dan tenggelam dalam pekerjaannya sampai waktu berlalu dengan begitu cepat. Dia dengan cepat mandi sebelum makan siang. Segera setelah dia selesai makan, ponselnya berbunyi, menandakan ada pesan baru. Dava memeriksa pesan itu dan mendapati bahwa itu dari Bram. Itu adalah pesan yang memberitahunya keberlanjutan dari salah satu kesepakatan bisnis yang harus difinalisasi. Terdapat sebuah dokumen yang tercantum pada pesan itu. Dava menyambungkan ponselnya ke laptopnya dan membuka dokumen itu. Dia menghabiskan 10 menit selanjutnya untuk membaca dokumen itu dan ketika selesai, dia menghembuskan nafas. Dia harus memfinalisasi kesepakatan antara PT Nix, anak perusahaan dari konsorsium Halim dengan Numbersin. Numbersin merupakan perusahaan ternama yang didirikan oleh Rob dan Atyaksa. Rob mendirikan perusahaan itu dari awal dan membangunnya menjadi kerajaan bisnis seperti sekarang. Itu adalah perusahaan berbasis perangkat lunak, seperti PT Nix, dan banyak orang yang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadapnya. Mereka berekspektasi bahwa mereka bisa tumbuh menjadi kerajaan bisnis besar yang akan bersanding dengan PT Nix yang merupakan perusahaan terdepan di bidang teknologi. Mereka memiliki potensi sebesar itu. Sayangnya, kasusnya bukan seperti itu. Rob dan Atyaksa, CEO dan pendiri dari Numbersin tiba-tiba meninggal 6 tahun yang lalu. Itu mengejutkan seluruh dunia bisnis. Sebelum kematiannya, dia mengadakan konferensi pers yang mana dia berjanji untuk meluncurkan teknologi inovatif yang akan mengubah dunia. Belum sehari berlalu sejak konferensi pers itu berlalu, dia dinyatakan meninggal. Banyak orang menuduh pesaingnya sebagai dalang dari kematiannya, tapi tidak ada bukti bahkan setelah pemeriksaan keterlibatan mereka dalam kematiannya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh pihak yang berwajib. Walaupun Numbersin tidak sebesar PT Nix yang berada di bawah konsorsium Halim, mereka masih memiliki peran yang besar di bidang mereka. Sebelum kematian Rob, perusahaan itu memiliki kekayaan bersih sebesar lebih dari 5,25 triliun rupiah. Itu adalah jumlah kekayaan yang cukup besar. Itu semua berubah setelah wafatnya Rob. Tanpa otak jenius yang memimpin perusahaan berbasis teknologi itu menuju kejayaannya, pertumbuhan perusahaan itu menurun. Harga saham mereka merupakan hal pertama yang terkena imbasnya, menurun lebih dari 1000%. Ditambah, kualitas produk teknologi yang diluncurkan oleh perusahaan itu juga menurun dengan drastis. Hal ini menyebabkan penurunan besar penjualan perusahaan itu.
tidak bisa mengatasi semua kerugian itu. Perusahaan tersebut akhirnya menyatakan diri telah bangkrut. Tidak ingin membiarkan potensi besar perusahaan tersebut hancur, kakeknya telah menyuruh para petinggi di PT Nix untuk mendapatkan kepemilikan terhadap Numbersin. Para petinggi langsung menurut dan setelah beberapa kali negosiasi dan pertimbangan, Numbersin akhirnya setuju untuk menjual 100% dari saham mereka pada PT Nix seharga 750 miliar rupiah. Jauh sekali dari nilai perusahaan perangkat lunak itu sebenarnya. Dengan persetujuan dari kedua belah pihak, hal terakhir yang dibutuhkan adalah tanda tangan Dava atas kesepakatan itu. Itu adalah hal yang membutuhkan kehadiran dan tanda tangannya. Para petinggi juga mengadakan rapat mengenai teknologi terbaru yang telah mereka kembangkan. Kehadiran Dava tidak dibutuhkan karena mereka akan tetap mengirimkan detail dan kesimpulan dari rapat tersebut kepadanya. Tapi karena rapatnya diadakan di hari yang sama dengan ketika kehadirannya dibutuhkan, dia tidak memiliki alasan untuk tidak mengikuti rapat tersebut. Walaupun Dava merasa bahwa kematian Rob aneh, dia tidak terlalu mengindahkannya. Dunia bisnis adalah sebuah medan perang dan tidak aneh jika seseorang meninggal seperti Rob. Dava dengan santai mengenakan pakaian resmi berkualitasnya sebelum beranjak ke garasi pribadinya. Dia tidak memiliki pilihan selain menunda mencari asisten pribadi yang cocok karena ada urusan yang lebih mendesak sekarang. Dia menaiki Bugatti-nya dan beranjak pergi. Setelah beberapa menit, dia akhirnya tiba di kantor pusat PT Nix. Kali ini, satpam mereka tidak menanyakan identitas Dava. Kunjungan Dava sebelumnya telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Latar belakang dan identitasnya terlalu menakutkan untuk seseorang sepertinya. Ketika dia memasuki lobi utama PT Nix, para petinggi pun segera turun untuk menyambutnya. Sebelum kedatangannya, mereka telah memperingati para karyawan mereka bahwa petinggi mereka akan berkunjung ke kantor pusat untuk melakukan kesepakatan bisnis dan mereka harus bersikap sebaik mungkin dan siapapun yang tidak menuruti peraturan itu akan langsung dipecat. Tindakan seperti itu dibutuhkan jika mereka tidak ingin hal seperti saat kunjungan terakhirnya terulang lagi. Seraya mereka menuntun Dava ke ruang konferensi. Setiap karyawan membungkuk padanya sebagai tanda hormat ketika dia berjalan melewati mereka. Bahkan jika sebagian besar dari mereka tidak mengetahui siapa Dava, kenyataan bahwa para petinggi menemaninya selama dia berkunjung tidak hanya sekali, tapi 2 kali telah membuktikan bahwa identitasnya jauh dari biasa. Mereka sudah seharusnya menghormatinya. Setelah berjalan selama 1-2 menit, para petinggi membawa Dava ke ruang konferensi. Ketika mereka memasuki ruang konferensi, Dava terkejut oleh apa yang dia lihat. Bab 54. Mereka semua berdiri dan membungkuk ketika Dava melangkah masuk. Itu menunjukkan bahwa mereka mengerti latar belakang Dava yang sangat berkuasa. Baru ketika Dava duduk di tengah meja konferensi, semua orang pun duduk. Sekretaris senior dari salah satu anggota petinggi tingkat atas menyerahkan beberapa dokumen kepada Dava. Sebelum menyerahkannya kepada orang lain yang hadir, ketika semua orang telah menerima dokumen tersebut, sekretaris itu berdiri di samping atasannya. Rapat pun dimulai. Rapat itu dimulai dengan memperkenalkan produk terbaru yang diciptakan oleh beberapa peneliti dari Departemen Penelitian Inovatif. Ekspresi wajah Dava tetap datar seraya dia mengamati dokumen yang diberikan padanya, tapi dia terkejut melihat isinya. PT Nix benar-benar membuktikan bahwa mereka pantas menjadi perusahaan nomor 1 di negara ini. Dokumen-dokumen tersebut berisikan daftar produk, detail mengenainya, dan harga awal untuk peluncurannya. Para petinggi mulai mendiskusikan mengenai produk-produk tersebut sambil sesekali menanyakan masukan dari Dava. Setelah 2 jam berlalu, seluruh orang yang hadir akhirnya mengakhiri rapat mengenai peluncuran produk-produk baru. Tanggal dan lokasi peluncurannya telah dipilih dan dokumen-dokumen mengenai peluncuran itu telah ditandatangani oleh Dava. Karena agenda pertama dari rapat tersebut selesai, agenda kedua yang akan membahas mengenai pengambilalihan Numbersin pun dimulai. Walaupun Dava sudah membaca dokumen yang dikirimkan oleh Bram kepadanya, dia tetap membaca ulang dokumen yang diberikan oleh sekretaris senior itu. Dokumen itu berisikan notulensi rapat mengenai perusahaan perangkat lunak Numbersin itu, mulai dari karyawan dengan level terendah sampai level tertinggi. Itu sudah diduga, karena pengambilalihan yang terlibat dengan konsorsium Halim dipantau dengan seksama.
Mereka harus memastikan bahwa semua hal sudah pada tempatnya sebelum mereka mengambil alih kepemilikan dari perusahaan tersebut. Dava membaca dokumen tersebut dengan santai. Dari dokumen yang Bram kirimkan padanya, Numbersin merupakan sebuah perusahaan dengan potensi yang besar. Tapi dari apa yang dia baca sekarang, banyak karyawannya yang di bawah standar. Dia menduga bahwa Rob lah yang meningkatkan Numbersin sendirian sampai ke level mereka saat sebelum kematiannya yang mendadak. Dava mengerutkan dahinya seraya membaca detail para petinggi di Numbersin. Ketika dia menandatangani dokumen itu, dia harus memecat semua karyawan Numbersin. Dia tidak mau orang-orang seperti mereka bekerja untuknya. Dia masih merenungkan perkembangan apa yang bisa dilakukan terhadap perusahaan perangkat lunak itu ketika dia membaca rincian karyawan di dokumen tersebut. Dia membacanya dengan teliti seperti dia membaca rincian lainnya. Tapi ketika dia membaca lebih lanjut, wajahnya yang acuh tak acuh tiba-tiba berubah menjadi terkejut. Ketika dia selesai membaca rincian mengenai seorang karyawan di dokumen itu, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan kepada Bram. Dava, carikan informasi mengenai orang ini dan berikan aku semua detail mengenainya. Tidak membutuhkan beberapa detik sebelum ponsel Dava berbunyi, menandakan pesan baru. Tentu saja. Bram telah menjawab pesannya. Bram, tentu saja, Tuan Muda. Dava, puas dengan jawaban Bram. Sekarang fokus pada rapat. 1 jam berlalu dengan membicarakan beberapa ide yang bisa meningkatkan perusahaan perangkat lunak itu. Setelah 30 menit berlalu lagi, para petinggi akhirnya mengakhiri rapat itu. Apa yang terjadi selanjutnya sangatlah mudah. Kontrak di antara kedua perusahaan tersebut ditinjau ulang dengan teliti oleh pengacara perusahaan sebelum Dava akhirnya menandatangani kontraknya. Karena telah menyelesaikan tugasnya dengan menghadiri rapat tersebut, Dava berpamitan sebelum meninggalkan ruangan konferensi, membiarkan para petinggi untuk mengakhiri rapat hari ini. Langkahnya cepat ketika dia beranjak ke mobilnya. Dia baru duduk di dalam mobilnya ketika ponselnya berbunyi lagi. Tentu saja itu adalah pesan dari Bram. Karena kerjanya yang sangat efisien, Bram telah menyelesaikan tugas yang diminta oleh Bram terhadapnya. Bersemangat, Dava membuka dokumen yang tercantum pada pesan itu dan mulai membacanya. Ketika Dava selesai membaca dokumen yang dikirimkan oleh Bram, bibirnya tersenyum dengan lebar. Erin Mahendra merupakan wanita dari keluarga miskin yang tinggal di pedesaan, daerah yang belum berkembang. Dia bersekolah di desanya dan mendapatkan beasiswa hingga perguruan tinggi karena prestasinya yang luar biasa. Karena dia berasal dari keluarga yang miskin, dia harus bekerja paruh waktu saat kuliah supaya dia bisa membiayai kebutuhan sehari-harinya karena beasiswanya hanya membiayai biaya pendidikan dan tempat tinggalnya. Situasi yang bisa dipahami oleh Dava. Namun, bahkan dengan kondisi kehidupannya yang malang, dia tetap mengirimkan uang yang cukup kepada orang tuanya di desanya. Ketika dia menamatkan kuliahnya, dia menghabiskan 1 tahun penuh untuk mencari pekerjaan yang cocok. Sayangnya, tidak ada yang ingin mempekerjakannya tanpa meminta sesuatu darinya sebagai gantinya. Ketika dia sudah hampir putus asa, Rob Danatyaksa muncul sebagai penyelamat hidupnya. Beberapa minggu setelah dia mendirikan Numbersin, dia mendaftarkan diri untuk menjadi karyawan di perusahaannya. Pada saat itu, mereka masih berbagi gedung perusahaan yang kecil di pusat kota. Rob sendiri yang mewawancarainya dan karena karakternya yang tulus, Erin mendapatkan pekerjaan itu. Bersama dengan Rob dan beberapa karyawan lainnya, mereka semua bekerja tanpa berhenti dan menyaksikan Numbersin tumbuh menjadi perusahaan perangkat lunak besar seperti beberapa bulan. Sebelumnya, Erin lah yang paling bahagia ketika dia menyaksikan perusahaan itu berkembang pesat. Dia telah menyaksikan perusahaan itu tumbuh dari yang awalnya bernilai belasan jutaan rupiah di pusat kota menjadi sebuah perusahaan yang bernilai lebih dari 5,25 triliun rupiah. Dia bahkan naik jabatan menjadi wakil presiden perusahaan. Sayangnya, tidak semua hal yang baik bertahan lama. Seperti itu pula kisahnya, tepat ketika dia membangun rumah besar di pedesaan untuk orang tuanya dan mulai menikmati hasil kerja kerasnya, kemalangan datang ke dalam kehidupannya. Pendiri perusahaan tempatnya bekerja dan mentornya, Rob Danatyaksa tiba-tiba meninggal setelah mengumumkan peluncuran produk terbarunya. Ketika dia mendengar berita tersebut, dia tertegun karena terkejut.
Bagaimana bisa seseorang yang berbincang dengannya sehari sebelumnya tiba-tiba meninggal? Dia tidak bisa mempercayainya. Sebelum dia bisa mencerna rasa terkejut yang dia alami dari kematiannya, saham perusahaannya mulai menurun dengan drastis. Sebagai wakil presiden perusahaan, dia mengenyampingkan rasa berdukanya dan fokus untuk menjaga perusahaannya tetap bisa berdiri. Pada akhirnya, semua usahanya sia-sia. Dia bukanlah insinyur perangkat lunak maupun peneliti perangkat lunak, jadi dia tidak bisa membantu perusahaan dalam bidang itu. Sayangnya, itu adalah inti dari Numbersin. Karena tidak ada seorang jenius yang bisa mempertahankan kualitas produk perusahaan, saham perusahaan pun akhirnya anjlok. Terjebak di antara pilihan yang sulit, para dewan direktur perusahaan akhirnya melakukan rapat. Mereka memutuskan untuk menjual perusahaan kepada saingan mereka dan pemimpin di dunia teknologi, PT Nix seharga 750 miliar rupiah. Erin rugi besar, bahkan setelah semua kerja kerasnya. 3 bulan sudah cukup bagi perusahaan yang telah dia bangun dengan darah dan keringatnya untuk menjadi sejarah belaka. Tidak dapat menerima kejadian tersebut. Dia sekarang menjadi pengunjung tetap di bar If, bar biasa di daerahnya, tempat di mana dia menelan semua kesedihannya. Dava tersenyum lagi seraya dia membaca rincian mengenai Erin. Setelah berhari-hari memikirkan di mana dia bisa menemukan asisten pribadi, dia akhirnya menemukan seseorang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Dia melihat waktu di jam tangannya dan melihat bahwa sudah waktunya bar tersebut dibuka. Dia menyalakan mobilnya dan dengan cepat melaju ke sana. Serukan ceritanya, biar gak penasaran. Sama apa yang mau dilakuin Babang Dava sama Erin. Simak terus video berikutnya. Sampai jumpa.